Shalom anak-anak hebat. Shalom. Tepuk tangan yang paling kuat. Apakah hari ini semua sehat? Jack, Mia? Semua sehat. Sehat Joy, sehat. Coba kalau sehat bersuara dengan vokal yang jelas. Oh, 1, 2, 3. Sehat. B. Hebat loh. Coba yang di rumah ikut seperti teman-teman yang di sini. A, I, U, E, O. Nanti kita akan dapat vokal yang jelas saat bernyanyi. Wah, sudah kangen sekali ya. Lama rasanya tidak bertemu. Dan sekarang kita bertemu lagi dan beribadah bersama. Kita naikkan pujian kita ya. Untuk siapkan hati kita. Menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Bisa dong anak-anak di rumah berdiri. Kita sama-sama bersama Jack, Mia, dan Joy. Kita meninggikan nama Tuhan dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Semua mainan, makanannya disingkirkan dulu selama beribadah. Karena kita mau fokus bertemu dengan Tuhan. Kita naikkan pujian, hati ini rumahmu. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati ini rumahmu. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Hati kita menjadi rumahnya Tuhan. Hati kita bisa menjadi baitnya Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya, Tuhan mau berdiam dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama lagi katakan, hati ini rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati ini rumahmu. Di hati inilah rumahmu. Di hati
tujuan kita, dimanapun kita berada, Tuhan juga ada. Kita akan memulai ibadah ini di dalam doa. Udah mau tawarkan nih, siapa yang berani berdoa? Jack, Joy, atau Mia ya? Aku mau, aku. Jack selalu saja mau menjadi nomor 1. Silakan Jack, pimpin doa. Diikuti teman-teman apa sendiri Jack? Sendiri aja Bu. Sendiri aja. Kalau gitu semua anak-anak siapkan tangannya dengan baik dilipat. Terus kita mendengarkan dan kita mengikuti Jack berdoa. Jack ini anak pintar banget loh, dia pede. Anak-anak di rumah tentu juga pintar ya berdoa. Silakan Jangan Jack. gitu Bu, malu Iya memang Jack keren kok. Tapi Joy sama Mia juga keren sebetulnya. Ya mereka malu-malu. Iya malu. Oke silakan Jack. Oke teman-teman, siapkan hati kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Karena hari ini kami boleh bertemu kembali lewat ibadah online. Walaupun kami masih belum bisa bertemu, tapi kami bersyukur karena ada satu roh untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami rindu pujian kami menyenangkan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai kami semua supaya fokus, tidak disambil dengan apapun. Dan kami mau menyembah Tuhan dengan sukacita. Berkati Bu Har nanti yang menyampaikan firman-Mu, supaya setiap kami mendapat berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Hebat sekali, thank you Jack. Makasih, kamsia, xie. Wah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan dengarkan firman pokoknya tentang persaudaraan. Karena itu kita mau naikkan pujian di medley, dalam Yesus kita bersaudara dan hari ini kurasa bahagia. Oke, masih berdiri dong, masih semangat ya kan? Semangat, semangat. Belum berkeringat nih. Yuk kita nyanyi sama-sama dengan sukacita, dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Karena di dalam Yesus kita bersaudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena kasih Tuhan yang telah mempersatukan.
Memang kondisi masih pandemi, kita harus social distancing ya, kita nggak boleh gandengan. Jaga jarak ya, Bu. Jaga jarak ya. Tapi sebenarnya kalau di rumah nggak apa-apa sih ya, anak-anak dengan orang tuanya sendiri. Yang penting Jaga sanitasi. iya. Habis itu langsung bersihin lagi badannya. Jack di rumah rajin pakai masker nggak? Kalau di rumah enggak, Bu. Kalau keluar aja. Kalau keluar kemana contohnya Jack? Ini kan sudah sekolah. Tatap muka. Iya ya? Oh Jack udah sekolah. Udah. Oh. Jack berarti- jadwalnya hari Senin sama hari Rabu. Oh iya. Joy juga udah sekolah? Sudah Bu, tapi gantian sama Jack, Selasa Kamis. Oh beda. Kalau Mia udah sekolah juga? Iya sudah sekolah Bu. Nah ingat anak-anak, karena kalian sekarang sudah sekolah, meskipun tidak setiap hari ya, dan masih terbatas dan dengan prokes yang ketat itu harus ditaati. Karena anak-anak masih belum vaksin kan? Belum. Iya. Bu Dewi. Iya, iya. Itu teman-temanku maskernya lucu-lucu. Aku boleh pinjam nggak sih, Bu? Oh, ada yang punya masker lucu-lucu? Iya, Jack pengen. pengen. Kalau Tapi masker, kalau katanya Pak Guru kok nggak boleh. Padahal kan kita maskernya 2. Pinjam sebentar aja. Ah, ini penting ini. Masker itu nggak boleh dipakai bergantian. Oh, Nggak boleh pinjam punya temen. Jadi Jack harus punya sendiri masker. Kalau masker medis itu sekali pakai langsung dibuang. Tapi kalau masker kain buatan papa mama atau beli yang masker kain bisa deh dicuci tapi tetap dilapis ya. Terus jam istirahat di sekolah. Jangan makan berkumpul dengan teman-teman, jangan berkerumun. Itu bahaya karena ketika kita makan terus sambil ngobrol, ada yang muncrat nanti, ya kan? tapi di kelas kita nggak gitu ya kan Joy? Ya kan Mia? Gimana Kalau gimana? Joy makan sarapan di rumah aja Bu, sekolahnya kan juga nggak lama-lama banget. Oh, cepet pulang sekolahnya. Oh, betul itu. Kalau memang sempat makan di rumah itu lebih baik. Jadi di sekolah nggak usah lepas masker. Tapi minum kan? Iya minum, tapi ya jauh-jauh gitu, Iya. nggak rame-rame. Kalau pas aku disuruh duduk masing-masing tuh di kursinya, nggak boleh pindah-pindah, makan di tempatnya masing-masing. Oh iya. Duduknya berjarak kan? Betul. Nah benar. Anak-anak semua itu harus ditaati. Karena ketika sekolah memberikan aturan itu tujuannya adalah untuk kebaikan anak-anak. Jadi kita harus taat dengan aturan yang ada. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan. Dan rajin-rajin juga membersihkan tangan ketika habis memegang sesuatu. Misalnya habis ke toilet juga cuci tangan ya. Kalau bisa punya hand sanitizer juga dibawa ya. Ya aku pakai hand applicator. Hand applicator. Apa sih? Oh iya, itu pokoknya hand applicator. Sentilaser. Aduh, sentimeter dia. Yang benar apa sih? Hand sanitizer. Hand Sanitizer. sanitizer. Oke. Dipakai ya. Oke, itu bagus sekali. Nah, anak-anak belajar ya dari Jack, Joy juga Mia. Mereka ini berusaha taat loh. Karena memang kalian kan belum divaksin. Artinya kondisi sekarang belum terlalu aman. Karena itu tetap waspada, tetap jaga kebersihan, tetap jaga prokes. Dan yang paling penting makan makanan bergizi. Itu penting. Makan tempe gizi nggak? Bergizi. Tapi kok ada anak-anak yang marah kalau makan tempe? Mungkin bosen. Cek bosan juga. Iya. Oh, Katanya kalau orang tua makan tempe bikin asam urat. oh gitu. Joy sama Mia ini makannya ciki-ciki kan? Jarang banget Bu, biasanya satu bungkus kita Oh. bagi 2 ya, walaupun piringnya oke. sendiri-sendiri. Oke, boleh makan snack sebagai camilan tapi tetap harus jaga kesehatan, minum air putih yang banyak supaya tenggorokannya nggak sakit. Nanti kalau udah batuk-batuk jadi sedih deh. Iya, Joy juga takut gendut Bu. Joy takut gendut tuh Jack. Nanti Jack jadi gimana gitu ya kalau lihat Joy gendut. Nanti diet. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah bincang-bincang, kita sudah senang sekali mendengar pengalaman mereka selama di sekolah. Sekarang kita masih bergerak lagi. Oh tadi udah duduk ya anak-anak, nggak apa-apa. Kita berdiri lagi dong karena lagu ini ngajak kita untuk gerak sama-sama. Dalamnya hatiku jadikanlah. Semangat. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu
berikanlah selalu senang terus. Yes, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Stop. Sekarang yang di rumah, kalau ada saudaranya atau ibadah dengan keluarga atau temannya, boleh membuat lingkaran tapi tetap berjarak. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita harus antusias ketika kita memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Yuk kita nyanyi sekali lagi, dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Lebih cepat. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay. Yeay. Semangat sekali. Coba anak-anak supaya lebih kuat lagi, coba ikutin Bu Dewi. Berdiri yang tegak, jongkok dan lompat. Semua bisa? Bisa. Oke, berdiri tegak, jongkok dan lompat. Wah, hebat, tinggi-tinggi semua lompatnya. Sudah berkeringat? Sudah lumayan. Oke, ada pengumuman nih, pengumuman yang penting untuk anak-anak. Yang pertama, masih nggak bosan-bosan ya ngingetin buku Spirit Junior. Kenapa? Karena ini buku renungan yang penting dipakai oleh anak-anak. Siapa yang masih baca buku Spirit Junior? Baca dong. Dibaca dari halaman 1 sampai habis. Tiap hari satu. Ya, betul. Sesuai tanggal urut itu namanya renungan harian, dibaca per hari, setiap hari. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanya ke papa mama, boleh ditanya ke guru pemuridan. Jadi itu penting untuk anak-anak. Karena itu setiap bulan segera ambil di toko Sari Utami. Jangan sampai nanti ambilnya tengah bulan, kan jadi kelewatan. Kan kita bersyukur ya Bu. Nggak usah beli, ada yang beliin buat kita. Iya, itu buku bagus loh untuk mendampingi anak-anak saat teduh. Jadi itu diberikan gratis karena ada orang yang cinta Tuhan dan ingin mengambil bagian dalam pelayanan anak. Karena itu jangan sia-siakan berkat Tuhan. Pengumuman yang kedua, kalau anak-anak dapat tugas pemuridan, itu dikerjakan. Kalau misalnya begini, kalau Bude bilang anak-anak menghafal ayat, ingat ya, Menghafal. bukan dibaca. Anak-anak sekarang pinter, Alkitabnya ditaruh di dekat kamera, terus anak-anak baca. Itu jujur nggak sih? Maaf Bu, Jack juga pernah gitu. Aduh, Jack jangan dong. Kenapa Bu Dewi minta anak-anak melatih diri untuk menghafal? Karena setidaknya kalau kalian rajin baca dan menghafal firman, itu jadi perbendaharaan di hati kalian dan pikiran kalian. Oh. Sehingga nanti sewaktu-waktu firman itu berbicara kepada kalian. Oh ya, ketika kalian misalnya dalam kesulitan, ketika kalian butuh pertolongan, oh ya ada ayat firman Tuhan yang menggema dari hati. Dan itu karena kalian sudah menghafal, sudah membaca dan melakukan dalam hidup kalian. Jadi Bu Dewi minta anak-anak jujur. Kalau itu adalah menghafal,
dihafal, jangan dibaca ya. Oke, maaf ya Bu. Iya, Bu Dewi senang anak-anak yang berusaha meskipun terbata-bata, meskipun kadang terputus enggak apa-apa. Itu sebuah usaha untuk menghafal. Bu Dewi pernah bertemu dengan satu anak di Surabaya, umurnya 8 tahun. Dia bisa menghafal 300 ayat Alkitab. Keren Wow. loh. Waktu itu Bu Dewi pernah tes, benar-benar dia hafal. Caranya bagaimana? Dia berusaha menghafal 2 ayat dalam 1 minggu. 2 ayat 1 minggu, sebetulnya nggak berat ya. Tapi yang menjadi tantangannya itu malas kadang-kadang. Nah, 2 ayat 1 minggu itu dihafal berulang-ulang, sehingga saat dia kemudian masuk sekolah TK, masuk sekolah SD kelas 1 kalau nggak salah waktu itu ya, atau belum ya, itu sudah punya ayat hafalan itu, menghafal ayat itu 300 ayat, dan dia menang loh lomba waktu itu. Nah, hari ini Bu Dewi mau mengajak anak-anak, Joy, Jack, juga Mia disiplin untuk baca firman Tuhan. Ngomong-ngomong udah bisa baca belum? Sudah dong. Bisa baca firman Tuhan, lebih lagi bisa menghafal. Kenapa tugas menghafal ayat diberikan? Itu bukan karena Bu Dewi mau pengen lihat yang penting anak-anak ngerjakan tugas, bukan. Itu mau mengajarkan anak-anak punya perbendaharaan ayat yang banyak dalam hidup kalian. Oke, dan yang ketiga pengumumannya, oh ya persembahan. Tetap ya anak-anak, dalam kondisi kita belum bisa ibadah secara onsite, kita tetap memberikan persembahan karena itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Walaupun anak-anak belum menghasilkan uang lewat pekerjaan, tapi pekerjaan orang tua kalian diberkati Tuhan dan kalian belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya dibawa ke kantor gereja, di depan kantor TU ada kotak. Jadi masukkan dalam amplop, tulis untuk KAG dan kemudian boleh datang setiap hari jam kerja atau bisa ditransfer. Nah, hari ini siapa yang mau berdoa persembahan? Ada yang berani enggak? Piye masa aku lagi? Kata Jack, piye masa Habis aku? Jack, aku aja deh, kan sebelahnya Jack. Yang banter gitu. yo, banter. Oke, Mia nanti ya dapat jatah juga ya. Oke, silakan Joy berdoa yang keras supaya anak-anak di rumah dengar. Joy berdoa sendiri atau diikuti? Sendiri juga ya Bu. Oke, siap. Ya Silakan teman-teman, Joy. kita berdoa ya untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan rezeki dan juga sukacita bagi kami. Dan biarlah kami yang masih kecil ini Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Dan Tuhan berkati untuk guru-guru yang mengelola persembahan ini supaya bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Thank you Joy. Ya, Bu. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati dan mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu ya dan amin. Setiap musim hidupku
hidup kita. Dialah memberi jaminan dalam hidup kita. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu, Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oke, kita persilakan Bu Har yuk. 1, 2, 3. Silakan Bu Har. Shalom anak-anak KAG. Apa kabar? Kita ketemu kembali untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Coba Bu Har mau lihat siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan. Angkat tangan. Wih, semua sudah siap. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, supaya diberkati Tuhan. Ayo, kita berdoa. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa. Buar berdoa, anak-anak tirukan ya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami bisa duduk baik untuk mendengarkan Bu Har bercerita. Berkatilah Bu Har yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 37. Kejadian. Alkitab kita yang paling pertama itu Kejadian. Lalu tulisannya yang besar 37. Ya, sudah disiapkan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bercerita, bercerita dengan satu judul, Aku dan Saudara-saudaraku. Ya, coba tangannya diangkat, ditaruh di dada kita. Aku dan saudara-saudaraku. Oke. Pada siang hari ini Buar akan cerita ada 12 anaknya Yakub. Yakub yang juga disebut Israel. Ada 12. Anak-anak masih ingat nggak? Dulu di pasal 30 dalam Kejadian ya, sudah diceritakan anak-anaknya Yakub ada 12. Ya, ada lagunya Bu Har kemarin buat lagu supaya gampang untuk mengingatnya. Anaknya Yakub 12, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Coba sekali lagi ya. Anaknya Yakub 12,
Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Nah, supaya ingat ya, gampang diingat. Nah, rupanya ada 10 saudara daripada Yusuf yang tidak suka kepada Yusuf. Tapi ada satu yang suka kepada Yusuf, namanya Ruben. Nah, kenapa 10 daripada saudara Yusuf tidak suka kepada Yusuf? Padahal kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci. Aku dan saudara-saudaraku tidak boleh saling membenci, tidak boleh benci. Nah, rupanya ya, 10 daripada saudara Yusuf benci kepada Yusuf karena yang namanya Yakub, ayah mereka, Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Yusuf dibuatkan jubah yang bagus, ya, melebihi dari jubah saudara-saudaranya. Nah, coba kita lihat di ayat 3 dan ayat 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. 10 saudara daripada Yusuf benci kepada Yusuf karena Yusuf dibuatkan jubah yang bagus oleh ayahnya. Nah, kemudian kenapa saudara-saudara Yusuf, 10 saudara Yusuf selain Ruben itu benci kepada Yusuf? Karena Yusuf itu pernah bermimpi. Coba kita lihat di dalam ayat yang akan kita baca, di dalam ayat 5, 7, 8, kemudian 28 dan 36. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi berkas dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, itu mimpi yang pertama. Kemudian mimpi yang kedua, ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, kemudian itulah yang membuat ya saudara-saudara Yusuf benci kepada Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Kemudian saudara-saudara Yusuf ini karena benci, Yusuf ini kemudian dimasukkan di dalam sumur. Ya, dimasukkan ke dalam sumur, dan kemudian pada waktu ada orang lewat, yaitu orang Median lewat, ya, kalau kita membaca di ayat 28, ketika ada saudara Median lewat, Yusuf diangkat dari atas sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Median itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Nah, jadi Yusuf dijual karena saudara-saudaranya ini benci kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf sampailah
ke Mesir. Nah, boleh nggak kita benci sama saudara kita? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jangan sampai, ya kan, kita seperti 10 daripada saudara Yusuf, kecuali Ruben, ya, yang memasukkan Yusuf di dalam sumur, kemudian menjualnya kepada orang Ismail, dan sampailah Yusuf ke Mesir. Kita dan saudara-saudara kita, aku dan saudaraku tidak boleh membenci. Yang kedua, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita? Yaitu kita harus saling mengasihi. Nah, kalau kita membaca ayat 13, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Coba ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, siapa Israel itu? Yakub, ya. Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Yusuf sayang kepada saudara-saudaranya, ya. Yusuf sayang kepada saudara-saudaranya, disuruh bapaknya untuk mengantar makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Yusuf berangkat. Yusuf pergi ke Hebron. Kemudian sampai ke Sikem. Di sana tidak ada. Waktu di Sikem tidak ada saudara-saudaranya. Kemudian dia bertanya kepada orang. Kemudian ditunjukkan, saudara-saudaramu pergi ke Dotan. Lalu Yusuf berangkat pergi ke Dotan, mengantarkan makanan buat saudara-saudaranya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dengan taat kepada ayahnya untuk mengirimkan makanannya kepada saudara-saudaranya. Ya kan? Nah, kemudian Ruben. Ruben adalah anak Yakub yang pertama. Dia sayang kepada Yusuf. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-20, 22 dan 29. Sekarang marilah kita bunuh dia. Ini adalah dari 10 saudara Yusuf yang benci kepada Yusuf. Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Tetapi coba perhatikan ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ayat 22. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ayat yang ke-29. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Yusuf dikasihi Ruben. Ya, Ruben sangat mengasihi Yusuf. Tidak seperti 10 saudaranya. Ini menarik. Jadi, aku dan saudaraku tidak boleh membenci. Aku dan saudaraku harus mengasihi. Coba angkat tangan siapa yang mau mengasihi saudaranya. Luar biasa. Ya, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Ruben mengasihi Yusuf yang dibenci oleh 10 saudaranya. Jadi anak-anak, kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi, bukan membenci. Bu Har, itu kakakku nakal. Iya, tapi tidak boleh membenci. Ya, Tuhan, Bu Har, itu adikku nakal. Ya, tapi tidak boleh membenci. Harus mengasihi. Kalau nakal harus bagaimana? Harus dikasih tahu, kamu jangan nakal. Ya, kamu jangan nakal. Jadi hari ini kita mendengar firman Tuhan, tidak boleh membenci. Ya, tidak boleh nakal. Tapi harus mengasihi. Harus mengasihi saudara-saudara kita. Oke ya. Jadi hari ini firman Tuhan, aku dan saudara-saudaraku tidak boleh membenci, tetapi
harus mengasihi. Anak-anak harus belajar mengasihi. Biar dibenci, tapi tetap harus mengasihi. Seperti Yusuf, nanti cerita yang akan datang. Yusuf meskipun dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, dijual sampai ke Mesir. Tapi pada waktu saudara-saudaranya datang ke Mesir, ya nanti cerita yang akan datang, Yusuf mengasihi mereka, tidak membenci. Tapi Yusuf malah menolong mereka, memberi makan kepada mereka. Itu yang luar biasa. Jadi kita perlu contoh Yusuf dan Ruben, ya. Ruben tidak seperti 10 saudaranya, dia mengasihi Yusuf. Ya. Jadi kita harus mengasihi, bukan membenci. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami tidak boleh membenci, tetapi kami harus mengasihi saudara-saudara kami. Seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, seperti Ruben mengasihi Yusuf meskipun saudara-saudaranya membenci Yusuf. Terima kasih Tuhan. Tolong kami anak-anak KAG untuk selalu bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu terus senantiasa rajin untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada akhirnya anak-anak KAG yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Yuk semua bilang bye-bye. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus